Setelah pertarungan berakhir, Xinhua mendapatkan beberapa rampasan perang. Salah satunya adalah top grade, yaitu batu dimensi, biji yang dijatuhkan secara acak oleh monster. Suatu zat yang mengandung saripati mana antar dimensi. Batu dimensi ini memiliki tingkatan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Top grade memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya, seperti untuk bahan pembuatan senjata, armor, dan banyak lagi. Xinhua tidak menyangka bisa mendapatkan sebanyak itu dari bos rang B, yaitu Magos. Ada juga benda unik lainnya, disebut bunga baja. Bunga ini merujuk pada item yang hanya bisa diperoleh dari monster level boss tertentu. Ketika dikonsumsi, seseorang mungkin bisa mendapatkan kemampuan khusus secara permanen. Tidak seperti item jenis equipment, bunga baja memberikan kemampuan khusus permanen yang sebanding dengan kemampuan awaken. Meski ada berbagai jenis bunga lainnya, masing-masing merupakan item unik yang sangat langka. Xinhua merasa senang. Ia berhasil membalas kehidupan masa lalunya sekaligus mengisi kantong kehidupannya saat ini. Sesuai namanya, bunga baja memberikan kemampuan khusus untuk langsung mengeraskan tubuh seseorang seperti baja. Xinhua pun mengunyah bunga baja itu. Namun, memakan bunga ini juga memiliki efek samping, seperti memperlambat pergerakan dan menyebabkan pemborosan mana yang tidak perlu. Jadi, ini bukanlah kemampuan dengan nilai tinggi. Tubuh Xinhua mulai bereaksi. Mananya berproses karena bunga baja yang telah masuk ke tubuhnya. Namun, bakat unik Xinhua adalah kemampuan bertransformasi, dan itu adalah keahliannya. Lengan Xinhua mulai mengeras. Ia berjalan keluar sambil mananya terus berproses dalam tubuh. Mereka yang menggunakan kemampuan dari bunga seperti itu dianggap memiliki dua kemampuan awaken, dan mereka disebut Dual Awakener. Tepat di depan dungeon, Bos Kim muncul. Ia menanyakan apa yang dilakukan Xinhua di dalam sana, bagaimana bisa dia melakukannya, dan apakah selama ini Xinhua menyembunyikan kemampuannya. Dengan percaya diri, Xinhua menjawab bahwa dia sudah keluar dari status pengangkut rank F yang lemah dan tak berguna. Sekarang, ia sudah berada di rank Awaken D. Ketua tim, So Jong-hyun, masih tidak percaya. Tapi kenyataan ada di depan matanya. Karena dungeon sudah ditaklukkan, tidak perlu mengembalikan lisensi, dan Jong-hyun pun mengiyakan. Xinhua berpamitan untuk pergi, tapi ketua tim menahannya. Ia masih belum sepenuhnya percaya. Dengan rank yang dimiliki Xinhua sekarang, menyelesaikan dungeon sendirian seharusnya membutuhkan setidaknya rank B untuk seorang pemimpin tim. Xinhua membenarkan. Bahkan dengan kemampuan terbaiknya sekalipun, tindakan yang dilakukannya tadi cukup gegabah untuk ukuran tubuh rank D. Tapi Xinhua sudah berbekal pengetahuan dan pengalaman dari kehidupannya sebelumnya. Jika tidak ada itu, dan dia tidak tahu cara melawan Magos, mungkin sekarang dia sudah terguling-guling di dasar dungeon itu. Xinhua hanya berkata bahwa itu adalah pengalaman 30 tahun. Semua orang di sana kebingungan, tapi mereka juga tidak akan paham meski Xinhua menjelaskannya. Xinhua memberikan batu dimensi berukuran kecil kepada Jong-hyun untuk diberikan pada tim pengangkut, sebagai ganti atas kejadian hari ini yang telah mengacaukan operasi mereka. Mereka semua terkejut melihat benda itu, batu dimensi yang jelas-jelas harganya bisa mencukupi pendapatan semua pengangkut selama sebulan. Xinhua benar-benar pergi sambil memamerkan cengiran di wajahnya, meski yang lain masih terkejut melihat benda berharga tersebut. Sebenarnya dia benar-benar melakukannya. Magos telah lenyap. Ia memperoleh kekuatan dan kekayaan yang bahkan 32 tahun lalu tak pernah ia bayangkan. Ia tak akan pernah merasakan kegembiraan seperti ini lagi jika usianya sudah mendekati 60 tahun. Xinhua merasakan ada yang mendekat dari belakang. Ketika sebuah tangan menyentuh bahunya, ia langsung menepis dengan keras. Yeon Biol langsung meminta maaf karena telah mengejutkan Xinhua. Hal itu membuatnya berpikir bahwa Xinhua bisa menyadari mana miliknya, padahal Yeon Biol adalah tipe awaken yang ahli dalam menipu.
Xinhua juga merasa perlu meminta maaf karena ia terbiasa waspada terhadap lingkungan sekitar. Saat melihat perempuan itu, Xinhua merasa wajahnya tidak asing. Tak butuh waktu lama, ia mengenalinya. Banyak pertanyaan akan dilontarkan padanya, dan Xinhua harus bersiap. Xinhua mengenali Yun Biol sebagai seorang awakener yang pernah ia temui dalam pertarungan terakhir saat bencana besar di kehidupan masa lalunya. Saat itu, Yun Biol adalah salah satu yang terkuat di antara para awakener rank SSS. Sayangnya, ia meninggal dunia sebelum sempat mencapai rank X. Xinhua memahami bahwa Yun Biol pasti punya banyak pertanyaan, apalagi ia dulu hanya seorang rank F. Namun, untuk saat ini, Xinhua merasa tidak nyaman menjawab apapun. Ia hanya menyerahkan kartu namanya sebelum pergi dan memperingatkan Yun Biol agar tidak mendekatinya secara tiba-tiba lagi. Tak lama setelah Xinhua pergi, Yun Biol menerima panggilan. Terjadi penyerbuan hari ini, sebuah berita besar. Sementara itu, Xinhua merasa perlu mengistirahatkan tubuhnya setelah pertarungan hebat melawan Magos. Berita tentang penyerbuan cepat menyebar di zona merah. Penyerbuan bisa terjadi kapan saja, bahkan hari ini. Bukan tidak mungkin seseorang datang menyerang Xinhua untuk merebut batu dimensi di rumahnya yang berada di zona merah. Ia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam situasinya saat ini. Tanpa pikir panjang, Xinhua menjual sebagian batu dimensi top grade yang ia dapatkan dengan harga tinggi. Lagi pula, ada banyak tempat penukaran yang buka 24 jam untuk barang semacam itu. Keesokan harinya, beberapa hari yang lalu, Xinhua masih gemetar ketakutan di daerah kumuh zona merah tanpa uang dan memakan makanan yang sudah kedaluarsa. Kini, ia duduk santai sambil menikmati sekaleng bir di rumah barunya yang berada di zona putih, ditemani angin sepoi-sepoi. Meski masih jauh dari kekayaan dan kemampuan yang pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya, setidaknya ia kini punya tubuh muda, waktu yang berharga, dan kesempatan untuk bekerja keras, serta pensiun lebih awal dengan nyaman. Semakin banyak informasi dan peluang, semakin baik baginya. Xinhua berpikir, sekarang tahun 2020, artinya ini adalah 32 tahun sebelum kehidupannya yang dulu. Apa saja yang akan terjadi di tahun ini? Perhatian Xinhua teralihkan ke layar televisi. Berita menayangkan kondisi Jin Bomi, putri bungsu dari Jin Sung Tai, pemimpin grup Yanghua. Bomi terbaring lemah di rumah sakit, berjuang melawan kutukan misterius akibat penyerbuan dungeon. Keadaannya semakin memburuk. Xinhua terdiam saat melihatnya. Bomi masih bertahan melawan penyakitnya di tengah kekhawatiran nasional. Jin Sung Tai pun memberikan pernyataan, meminta bantuan dari para awakener yang mampu menyembuhkan putrinya. Di rumah sakit, seorang perempuan duduk di tempat tidurnya sambil menatap televisi yang menyiarkan permintaan bantuan dari ayahnya. Sung Tai menjanjikan kompensasi bagi siapapun awakener yang bisa menyembuhkan anaknya. Tak lama kemudian, tamu datang berkunjung. Mereka adalah Seo Yehi, ketua Guild Yanghua dengan rank SS, dan Yu Taiho, wakil ketua dengan rank S. Keduanya datang penuh semangat, disambut hangat oleh Bomi. Namun, penjaga rumah sakit mencoba melarang mereka masuk karena kutukan yang belum diketahui asal-usulnya bisa membahayakan siapapun yang terlalu dekat. Meskipun begitu, Yehi memohon agar diizinkan bertemu Bomi. Wajah ceria mereka langsung berubah sendu ketika melihat keadaan Bomi. Namun, Bomi tetap tersenyum dan meyakinkan mereka agar tidak khawatir. Ia mengatakan akan segera sembuh. Meskipun tidak bisa mengontrol mananya, kekuatan fisiknya sebagai Awakener rank A masih cukup kuat. Keduanya mencoba menghibur Bomi. Yehi menyebut Bomi sebagai ace di antara para anggota penyerbuan. Ia juga memuji wajah Bomi yang cantik meski tanpa riasan. Taiho ikut menimpali bahwa Bomi akan tetap populer bahkan tanpa makeup. Ia bahkan menggoda Yehi.
yang butuh waktu 2 jam untuk merias wajah sebelum menyerbu dungeon. Mendengar itu, Yehi langsung meninju Taiho, mencairkan suasana dan membuat Bomi tertawa kecil. Namun, suasana ceria itu tak berlangsung lama. Bomi berpamitan untuk mengganti pakaiannya karena merasa berkeringat dan terlalu lama duduk di dekat jendela. Kebetulan, Yehi dan Taiho juga harus pergi karena mereka sibuk mempersiapkan penyerbuan dungeon berikutnya. Tapi baru beberapa langkah, Bomi merasa sakit luar biasa. Ia batuk keras hingga darah mengalir dari mulutnya. Ia mencoba menahannya dan mengatur napas perlahan. Di luar kamar, Yehi dan Taiho masih bisa mendengar suara itu. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, merasa sedih melihat kondisi Bomi yang kian memburuk. Sementara itu, di lobi gedung Yanghua, seorang resepsionis menyambut tamu berpakaian rapi yang baru saja datang. Tamu itu adalah Xinhua. Xinhua memperkenalkan dirinya, dan sang resepsionis langsung bertanya apakah ia seorang profesional medis atau awaken bertipe penyembuh. Namun, Xinhua tidak memiliki lisensi atau bukti resmi untuk mendukung klaimnya. Meski begitu, dia tetap yakin bisa menyembuhkan Bomi. Mendengar hal itu, seseorang dengan setelan jas rapi mendekat. Dia meyakinkan bahwa Xinhua memang bisa menyembuhkan Bomi. Pria itu adalah Jung Hun, Awaken Rank A, dan Xinhua mengenalnya dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah petarung andalan di Guild Yanghua, dijuluki mesin karena sifatnya yang teliti dan kesetiaannya yang luar biasa. Jung Hun sudah terlalu sering melihat banyak orang mencoba memanfaatkan kondisi Bomi yang ia panggil sebagai nona muda, hanya demi keuntungan pribadi. Banyak awakener tertipu oleh imbalan besar dan malah memberi perawatan buruk. Kali ini, Jung Hun menggantungkan harapannya pada Xinhua untuk benar-benar menyembuhkan perempuan itu. Di kehidupan sebelumnya, setelah kematian Jin Bomi, Jung Hun terjerumus ke jalan gelap dan menjadi pembunuh pendendam. Ia menghabisi para penyembuh penipu demi balas dendam. Mengetahui fakta itu, ucapan Jung Hun kini terasa jauh lebih berat. Xinhua akhirnya bertemu langsung dengan Jin Sung Tae dan memohon untuk mengizinkannya menyembuhkan Bomi. Kini, mereka bertiga, Xinhua, Jung Hun, dan Sung Tae, berada di ruang rawat inap Bomi. Bomi langsung mengenali Xinhua, meski tak sanggup menyambutnya karena tubuhnya lemah dan hanya bisa berbaring. Xinhua mendekat, menggenggam tangan Bomi, dan langsung merasakan mananya yang kacau. Bomi pun menyadari kondisinya sudah sangat buruk. Para staf medis terbaik dan banyak awakener bertipe penyembuh sudah mencoba, namun semuanya gagal. Xinhua paham betul. Ia tahu penyakit ini bukanlah penyakit biasa yang bisa ditangani secara medis. Jin Bomi adalah Awaken Rank A. Ia merupakan putri tunggal dari Jin Sung Tae, pimpinan grup Yanghua yang juga memiliki Guild Yanghua, Guild peringkat 3 nasional. Bersama tim elit seperti Taiho, Jung Hun, dan Yehi, Bomi ikut terjun dalam berbagai penyerbuan dungeon sebagai anggota guild. Ia juga dicintai secara nasional berkat paras cantiknya. Namun, dalam sebuah penyerbuan besar guild, Bomi terkena serangan misterius, penyebab utama dari penyakit aneh yang kini menggerogotinya. Di kehidupan sebelumnya, penyakit inilah yang merenggut nyawanya. Xinhua teringat kembali pada masa lalunya, tentang Nicholas Hagan, pria yang mengaku sebagai regresor. Nicholas pernah berkata soal efek kupu-kupu yang bekerja dengan cara misterius. Dulu, Xinhua menganggap semua omongannya hanya bualan regresi semata. Nicholas mengatakan, ada titik dalam regresi di mana masa depan berubah dari apa yang kita ingat. Dan titik itu muncul saat terjadi sebuah peristiwa besar yang menjadi titik balik dunia. Meski begitu, Xinhua tak ingin masa depan yang ia kenal berubah. Bomi sendiri hanya ingin bisa kembali berpetualang dengan bebas. Menurut Xinhua, menyelamatkan Bomi tidak akan menciptakan titik balik besar dalam sejarah. Bomi kembali batuk keras, menahan rasa sakit. Xinhua membantu Bomi duduk agar ia bisa memulai proses penyembuhan. Di era itu,
penyakit ini dianggap tak bisa disembuhkan. Namun, dari pengetahuan di masa depan, kondisi itu disebut sebagai gangguan sirkulasi mana. Awaken adalah makhluk yang mengalirkan mana kuat melalui jalur-jalur di tubuh mereka. Jika aliran itu tersumbat dan tidak bisa keluar, maka kekuatan itu berubah menjadi racun mematikan yang perlahan merenggut nyawa penggunanya. Apa yang Bomi bawa kembali dari dungeon bukanlah penyakit, melainkan kutukan. Dan satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah Xinhua meminta Junghun menjulurkan tangan kirinya. Melalui kemampuan tipe pemancar, mana mulai mengalir. Xinhua akan menggunakan kekuatannya untuk mencampurkan ramuan dengan air liurnya. Namun, ia sudah memastikan bahwa ramuan tersebut disterilisasi dengan konsentrasi mana tinggi. Bomi hanya perlu menahan cairan itu sebentar di mulutnya, lalu menelannya. Maka, pengobatan akan selesai. Tentu saja, Sung Tae dan Junghun terkejut dan merasa ragu dengan metode tak masuk akal itu. Namun, Bomi tetap ingin mencobanya. Sudah berkali-kali ia tertipu, tapi ia tak pernah putus asa. Meski ada sedikit keraguan, Bomi akhirnya meneguk ramuan tersebut. Hanya beberapa teguk, dan dia langsung merasakannya. Itu bukan teknik penyembuhan biasa. Ia merasakan mana murni dengan intensitas tinggi mengalir melalui semua jalur mana di dalam tubuhnya. Bomi menghabiskan seluruh ramuan itu dan merasa sakitnya telah hilang. Xinhua kemudian menanyakan keadaannya setelah pengobatan selesai. Namun, Bomi langsung meloncat memeluk Xinhua hingga hampir membuatnya terjengkang. Dengan penuh semangat, Bomi mengucapkan terima kasih. Ia merasa sudah kehilangan harapan dan sangat ketakutan sebelumnya. Air mata pun mengalir di wajahnya. Sung Tae dan Junghun sama terkejut dan gembiranya melihat kondisi Bomi yang tiba-tiba sembuh total. Mereka bahagia, sementara Xinhua duduk tenang. Ia telah berhasil menyelamatkan satu nyawa. Kabar kesembuhan Bomi segera tersebar dan membuat Yehi serta Taiho terkejut. Mereka tidak percaya, apalagi mengingat begitu banyak profesional medis yang gagal menyembuhkannya. Mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Kang Xinhua itu. Meski begitu, Yehi tetap merasa lega dan senang melihat Bomi kembali sehat. Yehi teringat sebuah nama, Kang Xinhua. Ia pernah mendengar tentang seorang Awaken Rank F yang berhasil menyelesaikan dungeon Rank C sendirian, dan nama itu adalah Kang Xinhua. Taiho sulit mempercayainya, mana mungkin orang itu. Tapi mereka mengakui bahwa apa yang terjadi kini terasa seperti keajaiban. Xinhua, seorang irregular, mulai menarik perhatian komunitas Awaken. Kemungkinan besar akan terjadi perang perekrutan antar guild. Namun untuk sekarang, mereka memilih merayakan kesembuhan Bomi. Sung Tae meneguk minumannya dengan bahagia. Ia sangat lega kini, dan di hadapannya ada Xinhua yang turut menikmati suasana. Ia pun menawarkan minuman pada Xinhua, lalu mengusulkan pemindahan dungeon rank B milik guild, sesuatu yang sangat berharga. Namun, Xinhua justru meminta dungeon rank IK 2027. Dengan pengetahuan dari masa depan, ia tahu bahwa investasi terbaik adalah pada sesuatu yang memiliki nilai masa depan. Di luar dugaan, Sung Tae malah menawarkan hal lebih besar. Guild Yanghua ingin bekerja sama dengan Xinhua. Itu adalah momen besar. Tawaran perekrutan langsung dari pimpinan guild besar. Guild Yanghua adalah peringkat ketiga nasional, setelah Hongyon dan Cheongyon. Kekuatan dan reputasinya benar-benar sepadan dengan posisi tiga besar. Tak seperti dua lainnya yang memiliki rumor gelap di balik kekuatan mereka, aktivitas Guild Yanghua bersih dan patut dipuji. Xinhua langsung menerima kesempatan langka itu. Seperti yang bisa diduga dari guild sebesar itu, kabar tentang Bomi dan Xinhua menyebar dengan cepat ke seluruh komunitas Awaken. Lingkungan sekitar pun menjadi heboh. Kebetulan, Xinhua melintas di tengah keramaian itu. Orang-orang sibuk membicarakan tentangnya, dan karena foto Xinhua sudah tersebar, mereka langsung mengenalinya. Tapi Xinhua terus berjalan, berpura-pura tak tahu apa-apa. Di tempat lain,
Seorang pelayan keluar membawa minuman untuk seseorang yang ia sebut sebagai Pak Tua. Seorang pelanggan tetap yang kerap mabuk, namun entah bagaimana masih bertahan hidup. Tapi hari ini berbeda. Seorang tamu datang, ingin menemuinya. Aneh, bagaimana bisa pria yang tiap hari hanya mabuk memiliki tamu? Xinhua datang menemui Huang Seokcheol, seorang pandai besi. Seokcheol terkejut saat tahu namanya dikenali. Xinhua tahu, hanya Seokcheol yang bisa membuat setelan terbaik untuk penyerbuan dungeon. Ia adalah ahli pengrajin setelan nomor 1. Xinhua menjelaskan kebutuhannya secara detail, membuat Seokcheol terdiam. Semua yang dibicarakan Xinhua adalah ide-ide orisinalnya sendiri. Tapi, Seokcheol masih ragu. Untuk seseorang seperti Xinhua, meski terdengar menarik, ia enggan membuatkan setelan bagi amatiran. Ia tak peduli dari mana Xinhua tahu semua itu. Tapi untuk material dan kompensasi, Seokcheol meminta 3 batu dimensi bermutu tinggi dengan kemurnian 100%. Ia meragukan Xinhua bisa memenuhinya. Namun, tanpa ragu, Xinhua langsung memperlihatkan ketiga batu itu tepat di depan mata Seokcheol. Tentu saja, pria tua itu terkejut. Di hadapannya ada top grade. Dengan pengalaman panjangnya, Xinhua tahu satu hal. Peralatan yang bagus dapat menentukan kelangsungan hidup di dalam dungeon. 3 batu dimensi itu hanyalah harga kecil jika dibandingkan dengan nyawa seseorang. Xinhua memberi tenggat waktu. 1 bulan sudah cukup. Tapi Seokcheol justru berkata, ia bahkan bisa menyelesaikannya dalam setengah hari. Xinhua menerima setelannya dari Pak Tua Huang tepat setengah hari kemudian. Di masa depan, ia dikenal sebagai pembuat peralatan terbaik, namun tak disangka kualitasnya sudah setinggi ini sejak sekarang. Xinhua terkagum dengan setelan yang kini dimilikinya. Bagi seorang Awaken, setelan yang ditingkatkan sangat berarti. Peralatan itu harus mendukung mobilitas dan sirkulasi mana yang tidak terganggu, sekaligus memiliki daya tahan tinggi untuk menahan kekuatan destruktif monster luar biasa. Dan setelan ini merupakan hasil peningkatan khusus dari Huang Seokcheol. Bagi Xinhua, berani berinvestasi dalam hal seperti ini adalah sesuatu yang penting. Ia mengenakan sarung tangan yang pas dengan tangannya. Menurutnya, kesempatan untuk menguji performa setelan baru buatan Pak Tua Huang datang lebih cepat dari perkiraannya. Bagi Xinhua, kekuatan dari guild besar tentu sangat menguntungkan. Ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyerbuan solo di Dungeon Rank C milik Guild Yanghua, yaitu Dungeon K911. Xinhua sudah bisa membayangkan ekspresi orang-orang saat seorang Awaken dengan peringkat jauh di bawahnya melakukan penyerbuan solo. Mereka pasti akan tercengang. Bomi menghampiri Xinhua, sedikit terkejut. Ia datang untuk memberi ucapan selamat dan dukungan kepada penyelamat hidupnya, karena hari itu adalah debut resmi Xinhua di dalam guild. Bomi membawa James, kepala pengawal, untuk membantu Xinhua atas permintaannya sendiri. Namun Xinhua tetap memilih untuk melakukannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandang guild, ini merupakan bentuk ujian bagi anggota baru yang direkrut secara tiba-tiba. Bomi membenarkannya. Bomi tampak khawatir. Dungeon Rank C dan di atasnya sangat berbahaya, apalagi Xinhua masih berada di Rank D. Tapi Xinhua meyakinkan Bomi bahwa ia akan menunjukkan penyerbuan yang sempurna dalam waktu 2 jam. Bomi merasa itu waktu yang mustahil, tapi tidak bagi Xinhua. Sebelum Bomi sempat menyelesaikan kalimatnya, Xinhua sudah masuk ke dalam dungeon. Untuk dungeon Rank C, biasanya dibutuhkan parti besar untuk masuk ke dalam. Kesulitan umum di dungeon semacam ini mengharuskan setidaknya 3-4 Awaken, karena tempat itu adalah wilayah monster. Mereka yang berasal dari dunia lain sangat ahli dalam pertempuran. Dasarnya, mereka lebih kuat. Monster berperingkat rendah tak memiliki pikiran dan hanya bertindak seperti binatang buas. Namun seiring naiknya peringkat, muncullah individu yang ahli dalam seni bela diri. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang tak diketahui, mirip kemampuan Awaken.
Semakin tinggi kecerdasannya, monster-monster itu mampu menggunakan taktik dan jebakan. Karena itu, penyelidikan dan pengumpulan informasi menjadi hal yang sangat penting. K911 adalah dungeon baru yang ditemukan. Ia dinilai rank C berdasarkan deteksi mana. Tapi, tanpa informasi tentang jenis monsternya, walau ranknya sama, tingkat kematiannya bisa sangat tinggi. Membiarkan Xinhua sendirian di dalam selama 2 jam. Bahkan Bomi, yang peringkatnya lebih tinggi pun tak sanggup. Bomi mengajak James masuk. Ia tak bisa membiarkan Xinhua melakukannya sendirian. Penyerbuan hari itu memang tes resmi untuk Xinhua, tapi Bomi tetap akan membentuk parti. Bomi bersikeras tetap membantu Xinhua meski ia masuk lebih dulu. Alasannya, Guild Yanghua tidak akan membiarkan anggotanya berada dalam bahaya sendirian. Bomi memerintahkan James untuk bersiap dan mereka akan menyusul Xinhua membantu mengalahkan dungeon. Dari dalam, Xinhua sudah bisa merasakan bahwa Bomi akan mengikutinya. Padahal, ia ingin menguji perlengkapan sekaligus mengambil rampasan dungeon itu sendiri. Untuk itu, ia memang harus menyerang sendirian. Tanpa sadar, Xinhua sudah berjalan cukup jauh. Ia mulai menebak jenis monster yang akan muncul, dan dugaannya benar. Suara monster menyambut kedatangannya dengan keras, langsung menyerbu. Xinhua segera menebas satu persatu. Laba-laba tulang, dewasa, rank monster C. Xinhua melawan para laba-laba itu dengan perlengkapan di tubuhnya. Ia menendang, menginjak, menghantam dari segala arah. Ia sedikit kewalahan, tapi belum sampai batasnya. Bahkan, ia merasa monster-monster ini masih terlalu lambat. Tiba-tiba, satu laba-laba menyerang dari belakang dan mencengkeram tubuhnya. Namun Xinhua segera merobeknya. Ia sudah menduga serangan terkoordinasi dari koloni mereka. Laba-laba tulang memiliki tubuh sekeras tulang. Serangan fisik biasa tanpa mana hampir tak bisa melukai mereka. Ada juga laba-laba tulang, larva, dengan rank monster E. Meski mereka peringkatnya rendah, jumlah mereka sangat banyak dan mulai menggerogoti kaki Xinhua. Jika bergerombol, mereka jauh lebih kuat dan merepotkan. Itulah sebabnya biasanya dibentuk parti besar dengan anggota mage yang bisa melancarkan serangan area secara bersamaan. Tapi bagi Xinhua, itu hanyalah skenario umum. Para laba-laba kembali menyerbu Xinhua. Ia menepis serangan dari berbagai arah hanya dengan tinjunya. Dan saat itulah, ia merasa sudah waktunya menguji kinerja setelannya secara maksimal. Xinhua mulai bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, para laba-laba terhempas ke segala arah. Meski begitu, mereka tetap datang dalam jumlah besar. Mereka mengandalkan jumlah dan tipu muslihat yang sama untuk menjatuhkan para Awaken. Namun, mereka tak akan menyangka akan dikalahkan oleh satu orang saja. Mereka akan terkejut. Dan sekarang giliran Xinhua. Mereka takkan bisa menghentikannya. Xinhua mulai menghabisi para monster secepat kilat, tanpa rasa kewalahan, berkat mana, dan setelan yang ia kenakan. Ia hampir menghancurkan semua monster di dalam dungeon, dan mengakhiri semuanya dengan satu pukulan keras pada sisa monster yang masih hidup, hingga hancur berkeping-keping. Ketika dungeon K911 pertama kali ditemukan, tak diragukan lagi bahwa laba-laba tulang adalah monster yang paling menakutkan. Namun, ada monster lain yang telah merenggut lebih banyak nyawa Awakener, skeleton pemanah, monster rank B+. Anak panah mereka dipenuhi dengan skill khusus skeleton. Busur ketakutan mereka dikenal sebagai pembakar mana. Bagi Awakener yang tubuhnya penuh dengan mana, hanya satu sentuhan dari anak panah itu bisa memicu reaksi dengan mana internal dan menyebabkan pembakaran mana. Itu adalah skill yang sangat ganas. Rasa sakit yang ditimbulkan bahkan melebihi kerusakan fisiknya, seolah-olah darah di seluruh tubuh terbakar. Korban berteriak dalam penderitaan, dan para skeleton menikmati kesenangan mengerikan saat menyaksikan penderitaan itu. Skenarionya memang selalu seperti itu. Maka, wajar saja jika mereka terkejut, kemampuan Xinhua dan cara menggunakannya mungkin baru pertama kali mereka lihat.
Xinhua berkata bahwa apa yang akan ia lakukan adalah hadiah dari sahabat lama mereka, Magos. Dan apa yang akan ia tunjukkan sekarang adalah kekuatannya sendiri. Steel Flower, Special Skill, Full Body Steel Transformation. Setelan Xinhua membuatnya tampak lebih gagah dari biasanya. Aura kekuatannya pun terpancar. Karena transformasi ke seluruh tubuh menghabiskan banyak mana, maka waktu penggunaannya sangat terbatas. Ia harus segera mengakhirinya. Explosive Fist, Chapter 1. Xinhua mengayunkan kedua tangannya, menargetkan wajah dan dada para skeleton. Tulang-tulang mereka langsung retak. Double Palm Strike. Tengkorak-tengkorak itu terpental. Tulang belulang berserakan, bahkan hancur tak bersisa. Bukan hanya satu atau dua monster, Xinhua menghancurkan semuanya sekaligus. Sementara itu, Bomi dan James sudah masuk ke dalam dungeon. Mereka tidak menyangka K911 jauh lebih besar dari perkiraan mereka, dan kini mereka kehilangan jejak Xinhua. James tercengang, begitu pula Bomi. Mereka melihat bangkai para laba-laba tulang dan sisa skeleton yang sudah dihancurkan, semuanya tak bernyawa. James memuji Xinhua, tapi berbeda dengan Bomi. Bagi Bomi, ini justru pertanda bahaya. Bukan keberuntungan, tapi kesialan besar. Bomi yakin Xinhua telah terbawa ke dalam ruangan bos dungeon, makhluk paling berbahaya di dalam sana. Xinhua mengikuti salah satu pengawal bos, Kale, secara diam-diam dari belakang. Bos dungeon K911. Kale dikenal sebagai Kale yang sulit ditangkap. Julukan itu diberikan karena pergerakannya yang sangat cepat dan lokasi kediamannya yang hanya bisa ditemukan dengan melacak ruangan-ruangan tertentu. Tracking Sting. Pengawalnya adalah satu-satunya yang bisa masuk dan keluar dari tempat tinggal Kale untuk menyampaikan informasi. Dan itu adalah target pelacakan Xinhua. Eye Enhancement. Xinhua menandai pengawal itu dengan mana melalui sengatan pelacak, lalu mengikuti jejaknya. Begitu sampai di depan ruangan Kale, Xinhua bersuara, membuat pengawal itu langsung menoleh. Terima kasih. Seketika, Xinhua menghantamkan satu pukulan kuat. Monster itu hancur. Explosive Fist, bagian 1. Retakan mulai terlihat, pintu masuk ke ruangan Kale. Tak ada yang pernah menjatuhkannya sebelumnya, tapi Xinhua yakin Kale akan menjatuhkan artefak. Di kehidupan sebelumnya, saat Kale dikalahkan, Xinhua hanya bisa menyesal dan menangis karena ia tak mendapatkannya. Tapi kali ini, gelar penakluk Kale dan artefak unik itu akan jadi miliknya. Xinhua menyentuh batas ruangan. Ia merasa banyak mata yang sedang memantau. Baru saja masuk, ia langsung mendapat serangan yang membuatnya terpental jatuh. Kale menyerang lebih dulu. Namun dalam sekejap, Xinhua menangkisnya. Ia sudah mempersiapkan diri. Kemampuan Kale. Manipulasi ruang alternatif. Dari mata yang tumbuh di punggungnya, Kale memanggil cloning dari ruang alternatif. Itulah alasan kenapa ia sulit ditangkap. Jika tubuh aslinya tidak ditemukan, mengalahkan Kale adalah hal yang mustahil. Suara Kale menggema, "Aku bisa melihatnya, aku bisa lihat." Ia telah mempermainkan dan membunuh banyak manusia. Ia yakin bahwa kemampuannya tak terkalahkan, karena mata biasa tak akan bisa melihat tubuh aslinya. Xinhua penasaran, apa itu yang sedang dipikirkan Kale? Eye Enhancement. Dengan kemampuan itu, Xinhua berhasil melihat tubuh asli Kale. Ia langsung menerjang, menahan tubuh Kale dengan satu tangan, dan bersiap menghantam dengan tangan satunya. Xinhua tersenyum puas. Physical Modification, Sword Form. Sambil berteriak keras, Xinhua menghantam Kale dengan kekuatan penuh. Dalam hitungan detik, tulang-tulang Kale berserakan menjadi pecahan kecil. Xinhua menghela napas. Ia merasa tenang. Saatnya mengambil artefak. Namun tiba-tiba, Kale bangkit. Ia menghadang Xinhua. Dengan erangan mengerikan, ia berkata, "Tak ada yang bisa menghancurkanku." Kale mengeluarkan potensi tubuh aslinya. Special Skill Activation, Awakening. Tubuh Kale yang sebelumnya hancur, kini mulai beregenerasi. Bomi mendengar suara itu. Ia langsung memikirkan satu nama,
Xinhua. Kale beregenerasi. Tubuhnya yang sebelumnya hancur berkeping-keping kini menyatu kembali. Fase kedua dimulai saat Kale hidup kembali secara utuh, seakan tak terjadi apa-apa. Justru, ia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kale mencengkeram wajah Xinhua. Mustahil untuk mengalahkannya begitu saja. Xinhua menggenggam lengan Kale, menahannya sekuat tenaga. Sebenarnya, manusia itu kuat. Kekuatan Xinhua mulai bereaksi, dan Kale bisa merasakannya. Itu mengejutkan. Manusia ini ternyata juga cerdas dan gigih. Bahkan teknik cloning tak terkalahkan yang menjadi kebanggaan Kale bisa ia hadapi. Dan itu terjadi lebih dari sekali. Senyuman Kale mengembang saat Xinhua berhasil menahan serangannya. Tapi beberapa menit kemudian, tubuhnya terpelintir menyedihkan. Sudah saatnya mengakhiri manusia itu. Ledakan terdengar. Kedua serangan mereka bertabrakan. Awakening. Saat terbangun, Kale tak bisa membuat klon. Tapi kekuatannya pulih. Kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis. Karena itulah ia dijuluki sulit dipahami. Tanpa trik murahan, Kale merasa dari awal ia sudah berada jauh di atas manusia. Namun saat itu, lengan Kale hancur, dan ia belum menyadarinya. Ia terlalu fokus pada suara kemenangan yang didengarnya. Ia mengira suara itu berasal dari kehancuran tubuh manusia. Namun tiba-tiba, Xinhua bersuara, "Aneh, bukan?" Tubuh Xinhua sudah setengah mengeras. Seharusnya kepala Xinhua yang pecah, bukan tangan Kale yang hancur. Kale tak percaya dengan apa yang terjadi. Tubuh Xinhua terus mengeras. Peringkat Awakened Kale yang ditetapkan oleh Asosiasi Awakened adalah B+, sedangkan Xinhua hanya D. Tapi dengan efek bunga baja, peringkatnya melonjak menjadi A, atau bahkan mungkin AA. Kale tidak bisa menerimanya. Mana mungkin? Xinhua menebak pertanyaan yang akan Kale lontarkan. Bagaimana mungkin ia bisa melompati 4 peringkat? Ia langsung menjawabnya, mungkin karena pengalaman dan senioritas. Kale marah. Ia tetap tidak bisa menerima. Ia mengerang frustasi. Xinhua berkata padanya agar tidak terlalu khawatir. Dengan kapasitas mana saat ini, transformasi tubuh bajanya akan mencapai batasnya, dan semua akan segera berakhir. Xinhua mengayunkan tangannya, berniat menghancurkan Kale sebelum transformasi bajanya menghilang. Namun saat itu, Xinhua mendengar seseorang memanggil namanya. Bomi. Gadis itu melompat dari atas, lututnya menghantam Xinhua keras hingga ia terlempar. Padahal sebelumnya, Xinhua merasa baik-baik saja sebelum Bomi datang. Alih-alih memperhatikan Xinhua, Bomi, dan pengawalnya justru terkejut. Di belakang Xinhua berdiri monster boss, berniat menghancurkan Kale yang berada tepat di belakangnya. Bomi ingin melindungi Xinhua. Ia mengeluarkan mananya yang luar biasa, kekuatan penuh elemen api. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kale hancur tepat di depan mereka. Tubuhnya berserakan di mana-mana, menjadi sisa kepingan monster boss. Jelas, itu adalah hasil serangan Xinhua. Pria itu tersenyum. Untuk kedua kalinya, Bomi terkejut sekaligus kagum padanya. Bomi segera menghubungi ayahnya, Sung Tai. Ia mengatakan bahwa Xinhua mengalahkan monster boss hanya dalam waktu 1 jam. Saat ia bersiap membantunya, pertempuran sudah selesai. Bomi berkata kepada ayahnya, Xinhua adalah anggota guild yang kita butuhkan. Xinhua pergi. Ia menolak tawaran guild untuk mengantarnya pulang. Ia tahu mereka penasaran dengan anomali pemain solo peringkat D itu. Meski begitu, Xinhua sendiri juga penasaran. Ia mendapatkan artefak unik dari Kale yang sulit dipahami, kekacauan Kale, beserta suara gemerisik aneh. Itulah alasan utama Xinhua menangani dungeon itu sendirian. Tingkat kekacauan artefak. A. Benda itu menciptakan ruang tak terbatas, bisa menyimpan dan memanggil barang ke ruang alternatif. Dapat menyimpan benda mati dalam radius 1 meter dari pintu masuk ruang alternatif. Xinhua membayangkannya. Inventory dengan kapasitas tak terbatas. Ia menyeringai. Fondasi permainan solo yang sempurna kini sudah lengkap. Di kehidupan sebelumnya, artefak itu direbut oleh Awakener lain. Kini,
Xinhua tak akan membiarkan hal memalukan itu terjadi lagi. Sekarang artefak itu adalah miliknya. Xinhua pulang. Tubuhnya lelah. Ini adalah rangkaian pertempuran yang cukup gila. Dengan tubuhnya yang masih muda dan peringkat D, ia merasa terlalu memaksakan diri. Ia melihat foto dirinya bersama teman-teman saat masih menjadi porter. Apa yang ia lakukan sekarang adalah hal langka, dan ia harus fokus menjadi lebih kuat. Tapi, yang menjadi pertanyaan, kenapa foto itu bisa ada di rumahnya? Xinhua mengambil minuman. Saat itu ia sadar, ia tidak sendiri. Sepertinya hari ini memang hari sial. Ia bisa merasakan kehadiran penyusup. Tapi sejak kapan mereka masuk? Tampaknya mereka memang menunggu kepulangannya. Xinhua menduga Park Do-won adalah dalangnya. Ia menghabiskan minumannya, lalu membuang kaleng minumnya sembarangan. Sepertinya, pertempuran hari ini masih belum berakhir.